Oke, jadi untuk video kali ini aku pengen sharing gimana sih caraku dulu yang start sebagai reseller dan dropship dari berbagai macam jenis jualan, akhirnya bisa start jadi punya produk atau brand sendiri. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Dan mudah-mudahan kita masih kuat untuk puasanya sampai nanti Lebaran ya teman-teman. Amin. Well, oke, jadi mungkin video kali ini aku akan coba sharing aja. Jadi aku akan sedikit cerita gimana dulu ketika tahun 2013-an itu aku start sebagai seorang reseller dan dropship produk punya orang. Nah, jadi tahun-tahun 2012 sampai 2013-an itu adalah tahun-tahun dimana aku mencoba gambling dalam tanda kutip ya. Kenapa aku bilang gambling? Karena dulu ketika aku masih sekolah terus lanjut ke kuliah, itu pikiranku masih ya seperti orang template pada umumnya gitu. Yang habis selesai kuliah ya nyari kerja di instansi. Nah, mindset itu akhirnya berubah ketika aku masuk kuliah semester 7. Waktu itu aku masih skripsi, yang dimana ketika skripsi jujur aja waktunya itu banyak banget senggangnya cuy. Dan sebelum aku terjun dalam dunia reseller dan dropship, itu aku sempat juga ikut namanya ya MLM, multi level marketing itu. Dan sebenarnya aku berterima kasih juga buat mamaku. Thank you buat mama yang secara nggak langsung itu merubah mindsetku sampai sekarang gitu. Jadi sedikit flashback, dulu tuh aku sempat diajak nggak sengaja sebenarnya ikut seminar MLM gitu. Karena yang diajak mamaku, karena diajak temennya, ya aku disuruh untuk nemenin gitu kan, untuk nemenin nganterin lah untuk ikut acara tersebut. Ya udah, akhirnya dari situ aku nemenin mama. Akhirnya aku ikut ya seminarnya itu, aku coba dalemin, dan dari situ tiba-tiba bisa dibilang kayak gitu loh, kayak boom, pikiranku kayak kena brainwash teman-teman. Karena aku melihat orang-orang yang seumuranku waktu itu, aku masih kuliah ya, umur waktu itu aku kuliah masih umur kisaran pokoknya under 20 lah. Under 20 aku udah hampir lulus sebenarnya. Dan narasumber tersebut atau speaker yang ngomong itu dia dapat penghasilan 20 sampai 60 juta per bulan dari MLM ini. For your information, untungnya MLM ini tuh bisa dibilang selama aku ngikutin itu nggak scam teman-teman. Jadi bukan MLM yang abal-abal atau yang scam gitu. Kayak yang zaman-zamanku dulu itu banyak bisa dibilang ya MLM yang ujung-ujungnya scam. Tapi alhamdulillahnya di sini sistemnya fair dan enak gitu. Selamat pagi. Di saat semua orang bangun, Bapak Ibu harus tidur. Hora omong. Akhirnya skip. Sebenarnya tuh kalau bisa dibilang aku dulu tuh orangnya introvert teman-teman. Bisa dibilang ya aku ngobrol sama orang itu at least yang aku udah kenal aja. Untuk ketemu atau buat ngobrol sama orang asing, apalagi ngobrol seperti ini, itu aku canggung banget, aku malu banget. Dan mau nggak mau karena aku terjun di dunia ini, ya at least harus menawarkan produk gitu kan, harus menawarkan barang. Nah dari situ akhirnya aku coba untuk ketemu sama orang, ketemu sama organisasi, ketemu sama ibu-ibu arisan untuk presentasi produk tersebut. Anyway, untuk produknya sendiri bisa dibilang kalau misalnya kalian tahun 2012 atau 2013 itu dulu tuh lagi musim-musimnya namanya jus kulit manggis gitu. Nah, itu aku MLM-nya di situ. Kabar gembira untuk kita semua. Nah, akhirnya setelah aku jalan hampir kurang lebih setahunan lah ikut MLM ini, ya alhamdulillah penghasilan yang aku dapat bisa dibilang ya cukup banget, bisa dibilang cukup banget. Apalagi waktu itu aku dari anak yang sekedar cuma ya kebiasaannya paling cuma nongkrong, ngegame, ke warnet gitu kan, ya at least nggak produktif lah. Dan terus akhirnya bisa dapat duit sendiri dari situ, ya wah banget rasanya, alhamdulillah banget. Apalagi belum lulus terus punya penghasilan juga, ya udah seneng banget. Nah dari situ aku akhirnya karena basicnya aku udah tertarik nih sama dunia bisa dibilang bisnis atau wirausaha, akhirnya aku sering ikut kayak seminar, workshop, kelas-kelas bisnis, baik yang free sampai yang berbayar aku juga ngikutin. Ya tujuannya apa? Ya karena aku pengen menambah ilmuku waktu itu, karena aku masih belum tahu sama sekali tentang dunia wirausaha, tentang dunia bisnis. Ya mau nggak mau aku harus belajar dari situ, karena kalau dari sekolah atau dari kuliah aku nggak dapat materi tentang bisnis seperti ini teman-teman. Ya walaupun ketika aku ikut bisa dibilang ikut seminar atau workshop tersebut cuma bisa dengerin
dengerin aja dan belum tahu mau ngapain dan mau diapain ilmunya. Tapi dari situ setelah usahaku akhirnya mulai jalan sampai sekarang, itu ilmu-ilmunya baru nyambung tuh. Oh, ternyata yang dulu aku pelajarin ternyata kepake loh sekarang gitu. Dan itu terus aku bisa dibilang aku kembangkan sampai sekarang juga. Dan oke, kita coba flashback lagi deh di tahun 2013. Nah, alhamdulillahnya uang dari penghasilan MLM tadi itu banyak yang aku saving. Jadi aku tipikalnya orangnya tuh nggak suka yang bisa dibilang langsung foya-foya atau beli barang-barang yang branded atau barang-barang yang at least nggak kepake atau yang pokoknya nggak terlalu berguna. Itu aku nggak terlalu mikirin gitu, atau aku nggak terlalu pengen beli gitu. Mungkin kalau misalnya teman-temanku yang nonton ini, teman-temanku yang temenan sama aku lama, itu pasti tahu lah aku dulu tuh kayak gimana, sampai sekarang tuh kayak gimana gitu. Dan akhirnya setelah aku dapat duit nih kan, aku tabung, dan saat itu juga karena ada sedikit ilmu dari seminar-seminar tadi, akhirnya aku kepikiran nih sambil tetap jalanin MLM, tapi aku juga sembari kayak buka-buka link untuk dapat duit yang lain gitu. Dan saat itu akhirnya aku memutuskan untuk namanya resell dan dropship. Kenapa? Karena jelas yang pertama, karena resell dan dropship itu bisa dibilang nol rupiah dan minim resiko. Karena kita kan nggak perlu nge-restock ya, nggak perlu nyetok barang untuk di awal-awal. Tapi kalau misalnya ketika kita udah mulai ketemu pasarnya, mulai banyak orang cari, ya kita coba untuk nyetok gitu. Tapi untuk di awal kita tidak perlu untuk menyetok suatu barang atau nyetok ya buat kita jualin gitu. Karena kita hanya butuh foto dari supplier kita, foto-foto produk dan segala macam. Hanya butuh seperti itu. Dan kalau misalnya kalian tanya, apakah dulu ketika awal-awal itu langsung resell barang-barang clothingan, Mas? Enggak juga gitu. Aku malah resell clothingan itu udah beberapa kali nyoba buat jualan sesuatu yang lain gitu. Jadi dulu aku tuh sempat bisa dibilang nyoba-nyoba sebelum ke clothingan itu ada beberapa macam, kayak jualan tas punggung, jam dinding pernah, helm pernah. Terus kalau misalnya teman-teman waktu zaman-zaman 2013, 2014 itu pasti kenal namanya SSH ya, kayak jasa internet cepet lah seperti itu. Terus akhirnya dari situ ketemu juga sama link-link buat jualan kemeja. Nah, itu semua aku bisa dibilang tanpa modal buat nyetok barangnya. Jadi kalau dropship kayak aku tadi bilang, kita kan cuma minta foto dari supplier kita. Akhirnya kita bantu jualkan, kita posting di sosmed kita atau di sosmed jualan kita. Nanti kalau misalnya ada orang mesen di kita baru ngomong ke supplier untuk dikirimkan. Dan nanti supplier akan mengirimkan dengan nama toko kita, teman-teman. Itu konsep dari resell atau dropship. Akhirnya suatu ketika aku pas lagi ikut workshop, itu aku lanjut ke kelas yang lebih intensif, yang dimana akhirnya sama mentorku disuruh, mentorku ngomong gini, Jar, coba kamu fokus 1 atau 2 bisnis aja. Karena kalau misalnya aku lihat, kata mentorku ya, itu kalau misalnya terlalu banyak bisnis, akhirnya kamu tidak akan bisa fokus dan kamu nggak bisa membesarkan semuanya langsung. Karena namanya merintis barengan gitu kan susah memanagenya. Akhirnya disuruh untuk milih 1 atau 2 yang at least itu bisa dibilang menurutmu paling profitable dan itu yang menurutmu akan bisa long last. Dan aku inget banget tuh kata-katanya. Jadi ya terima kasih buat coachku dulu ya, mentor Coach Ridwan Abadi, dan aku sampai sekarang juga masih ngikutin kelas-kelas beliau. Thank you banget coach, sampai sekarang aku bisa seperti ini. Salah satunya dari advice coach juga. Dan dari situ akhirnya aku memutuskan untuk fokus nih. Aku ambil 2 waktu itu, fokus di MLM sama di clothingan. Nah, kenapa aku ambil MLM juga? Karena MLM itu bisa dibilang ketika itu adalah masih menjadi salah satu pundi-pundi aku dapat duit gitu. Jadi untuk nyetok-nyetok barang aku ya modalnya dari situ gitu. Dan kenapa aku ambil clothingan? Karena waktu itu aku berpikirannya simple, selama orang masih butuh pakaian, bisnis fashion, bisnis clothing itu pasti akan masih selalu ada. As simple as that gitu. Nah, ketika 2013 tadi sampai 2014, akhirnya aku memutuskan untuk fokus di 2 bisnis tadi, teman-teman, MLM sama resell clothingan gitu tadi. Nah, untuk resell sama dropship, ini mindsetku saat itu ya, adalah walaupun aku ini bisa dibilang bukan tangan pertama, adalah tangan kesekian lah bisa dibilang kayak gitu. Tapi aku nggak mau jualan di harga yang murah gitu. Aku nggak mau dari dulu tuh namanya main di perang harga. Untung cuma 5.000, untung cuma 10.000 per pieces. Itu aku anti banget. Aku nggak mau. Dulu tahun segitu ya, aku ambil kemeja, seingatku waktu itu aku ambil di harga 60 ribuan kalau nggak salah. 65 ribu untuk lengan pendek. Dan aku jualnya untuk lengan pendek itu di harga 140 ribu. Dan untuk lengan panjang itu aku ambil kisaran 65 ribu sampai 70 ribu dapatnya. Itu aku jual lagi di harga 170 sampai 200 ribu cuy. Bisa dibilang aku ambil untung 100% kan. Nah,
Nah, kenapa aku mikir kayak gitu? Karena saat itu aku mikir gini teman-teman, untuk membangun namanya suatu brand sendiri ya, kita misalnya develop suatu brand, itu kan butuh modal yang nggak sedikit cuy, banyak banget untuk memulai itu banyak banget. Kalau misalnya aku cuma ambil untung dari reseller tadi cuma 5.000, 10.000 per piecesnya, ya mau gimana, mau cepet ke arah situ ya susah, jujur aja bakalan susah dan capek gitu. Mungkin akan lebih capek ketika kita ya cuma ambil margin segitu, karena order pasti lebih banyak. Tapi jika kita coba compare ya sama orang jualan yang marginnya besar, capeknya tuh beda. Oke, kita coba hitung-hitungan deh. Kita coba anggaplah ya, namanya kita bisnis kan harus punya target. Nah, kita asumsikan target kita satu hari kita pengen dapat 1 juta profit. Nah, misal kita jualan, ambil margin tadi 10.000 misalnya per piecesnya. Untuk mencapai 1 juta, itu kan kita at least butuh namanya 100 pieces, laku 100 pieces gitu kan, baru dapat 1 juta. Sedangkan kalau misalnya kita ambil margin kayak caseku tadi aku bilang, 1 piecesnya anggaplah kita dapat untung 70 ribuan. Nah, untuk mencapai 1 juta itu kan kita cuma harus jual 14-15 pieces aja gitu kan. Dan bungkus paket 100 sama 15 pieces itu rasanya beda. Capeknya ya capekan yang 100 pieces gitu kan. Apalagi kita start dengan, aku dulu start ya as a Superman gitu. Aku start ya sendiri gitu. Ya aku yang nyari link, aku yang jualan, aku yang packing dan segala macam. Ya capek cuy. Jualan 100 biji sama jualan 15 biji ya enak 15 biji gitu kan. Nah, belum lagi kalau misalnya sehari ya closingannya orang yang beli sedikit gitu kan. Ya kalau misalnya kita jualan margin kecil ya gimana gitu loh. Ya kalau misalnya kita masih sekolah, kita masih kuliah, itu kan masih tanggungan orang tua misalnya, itu masih enak. Tapi kalau misalnya kita udah kayak aku sekarang, aku udah berkeluarga, aku udah punya anak juga gitu kan. Ya kalau misalnya cuma ambil margin kecil terus jualannya juga sepi, ya susah gitu. Dan alhamdulillah akhirnya setelah dulu awal-awal aku main dropship, akhirnya coba berani untuk nyetok barang gitu kan, dikit-dikit, ambil selusin, ambil 2 lusin gitu. Jadi aku dulu tuh simpelnya gini, aku sambil jualan tapi aku juga belajar tentang bahan-bahan tersebut. Karena yang aku ambil waktu itu adalah jualan kemeja, otomatis aku belajar gimana kain yang bagus, gimana kain yang ini kurang, ternyata kain yang ini bagus gitu, dan motif-motif yang gini tuh rame, motif-motif yang gini sepi kayak gitu. Jadi warna-warna yang gini rame, warna-warna yang gini sepi. Jadi dulu tuh aku sambil jualan ya sambil belajar juga. Jadi ketika aku nanti sudah punya brand, aku bisa belajar seenggaknya dari pengalamanku sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah lagi dari situ akhirnya aku punya cukup tabungan. Akhirnya di tahun 2014 nyoba buat bikin brand sendiri ya, Masahiro ini. Alhamdulillah masih bisa survive sampai sekarang juga. Alhamdulillah buat teman-teman, buat orang tuaku, buat siapapun yang sudah mendukung Masahiro dari awal sampai sekarang, aku terima kasih banget. Kita udah jalan hampir 8 tahun. Mei ini nanti kita tembus di 8 tahun. Itu bukan sebentar ya, bisa dibilang brand 8 tahun bisa survive terus, continue, itu bukan hal yang mudah buat aku gitu. Jadi aku bersyukur banget, dan ternyata benar apa yang aku prediksi dulu benar teman-teman. Membangun suatu brand itu tidak semudah kita sekedar jualan produk orang lain gitu. Kita tidak semudah jadi sekedar reseller atau dropship aja, karena banyak banget hal-hal yang perlu di riset, perlu di develop, perlu diatur, perlu di manage, waktu, tenaga, pikiran, dan modal juga pastinya. Itu perlu banget dan tidak mudah gitu. Dan waktu awal-awal dulu ya, bisa dibilang ketemu vendor itu ya nggak langsung ketemu yang bagus. Aku udah beberapa kali nyari vendor yang hasilnya Zong juga udah pernah cuy. Jadi tapi ya mau gimana gitu kan, masa nggak dijual produknya kan, ya sayang, nggak balik modal juga, ya tetap aku jual gitu daripada nggak muter duitnya cuy. Dan yang aku inget banget perjalanan Masahiro dulu awal itu adalah ketika 1 pieces pertama Masahiro itu laku setelah 3 bulan Masahiro berdiri teman-teman. Bayangin setelah 3 bulan itu baru laku 1 biji Masahiro. Tapi karena bisa dibilang aku penghasilannya bukan sekedar dari jualan as a brand Masahiro aja, yang dimana ya resell sama dropshipku masih aku terusin gitu. Seenggaknya aku masih ada duit buat backup untuk sehari-hari. Jadi alhamdulillahnya masih ketolong seperti itu. Andaikan waktu itu aku lepas resell sama dropship, nggak aku lanjutin MLM, ya udah, MLM kan udah lama aku lepas tuh, tinggal resell. Aku ngandalin resell sama dropship aja. Itu kalau misalnya aku lepas langsung coba gambling terjun ke bikin brand sendiri, itu menurutku sangat-sangat riskan. Itu buat aku ya, itu sangat-sangat riskan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja teman-teman untuk sharing kali ini. Ini udah lama banget ya.
videonya. Jadi semoga bisa bermanfaat buat kalian, buat yang mau membangun suatu brand atau kalian pengen nyoba bisnis di clothingan. Semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil, dan mungkin kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang kalian bingung, kalian bisa komen di bawah. Dan sekalian deh, aku udah lama kayaknya nggak promo-promo ya untuk brandku sendiri. Jadi kalau misalnya kalian penasaran brandku tuh apa sih, kalian bisa cek di bawah di description. IG-nya Masahiro Cloth. Dan kalau misalnya kalian pengen produksi, kita juga bisa gitu. Sekarang kita udah punya divisi produksi sendiri dari tahun 2019 sampai sekarang. Langsung aja tanya-tanya di DM atau kontak langsung aja di adminnya di bawah. Siapa tahu jodoh gitu kan. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.